A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'ul khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Pemirsa Safina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema terkait dengan puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang kita sudah lakukan tahun demi tahun, yaitu ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita semua melakukan ibadah puasa. Suatu ibadah yang di dalam Islam menjadi salah satu bahagian daripada bangunan Islam. Karena Islam ini dibangun dengan beberapa hal, beberapa perkara. Di antaranya salat, zakat, haji, dan puasa, serta yang kelima wilayah. Ya, jadi Islam ini dengan 5 perkara ini merupakan suatu sistem, merupakan suatu ajaran yang sempurna yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibadah salat di samping ada yang wajib, ada juga yang mustahab. Ibadah haji, kalau sudah melakukan haji fardu, ya melakukan haji berikutnya, haji mustahab, haji sunnah. Demikian pula zakat, di samping ada zakat wajib seperti zakat fitrah, ya ada juga zakat mustahab. Dan puasa demikian pula, terdapat puasa-puasa yang sunat yang bagus kita lakukan, seperti misalnya tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah, ya itu puasa sunat yang sangat bagus kita lakukan. Dan puasa bulan suci Ramadan merupakan puasa yang wajib. Karena itu semua kita ini yang mempunyai apa istilahnya, kita sebagai kaum muslimin yang sudah yang akil dan balik, ya mesti melakukan puasa bulan suci Ramadan. Tidak boleh kita tinggalkan tanpa perkara yang daruri. Nah, wilayah pada dasarnya merupakan asas daripada ibadah. Makanya wilayah sendiri itu tidak ada yang disebut wilayah sunnah. Tidak ada. Ya, Allah mewajibkan kita 4 ibadah ini, serta mewajibkan kita kepada wilayah. Dan wilayah wajib saja, tidak ada yang sunnah. Wilayah merupakan sendi dan dasar daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita pertama mesti berwilayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berwilayah pada turunan daripada wilayah kepada Allah Subhanahu wa taala, wilayah kepada kenabian, wilayah kepada keimaman, supaya kita menjadi seorang muslim sempurna dan mukmin yang sempurna kepercayaan dan keyakinannya. Nah, ibadah puasa yang kita sekarang ini jadikan tema pembahasan merupakan ibadah yang juga akan membawa kita pada penyucian diri, kesucian diri, ya. Membawa kita pada sifat yang agung, sifat yang mulia, yaitu sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita tinjau semua ibadah-ibadah di dalam Islam,
Apakah itu ibadah yang bersifat individu maupun ibadah yang bersifat kemasyarakatan, istimai, ya, itu pada dasarnya semua merupakan penyucian bagi nafs kita. Karena hanya nafs dan jiwa yang bersih serta suci yang bisa sampai kepada makam takwa. Kalau kita tidak punya jiwa yang suci, ya kita tidak akan sampai pada makna takwa yang hakiki. Ya. Karena kan takwa bisa juga ditinjau memiliki gradasi, memiliki tingkatan-tingkatan. Nah, semakin baik ibadah kita, semakin sempurna ibadah kita, tentunya takwa kita juga semakin derajatnya tinggi. Kalau puasa kita di bulan suci Ramadan ini sempurna, mencapai puasa hakiki, kita juga akan tersampaikan kepada takwa yang hakiki. Dalam suatu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-saumu junnatum minan nar. Puasa merupakan perisai, merupakan tameng daripada api neraka. Dalam artian, jika puasa kita ini merupakan puasa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang satu-satunya pemberi balasan bagi pahala puasa, maka kita pun akan terselamatkan daripada api neraka. Ya. Kita tidak akan tersentuh daripada api neraka. Karena dia tameng, dia perisai. Perisai artinya penghalang, artinya benteng. Di mana dengan benteng tersebut orang tidak akan tersentuh dari serangan musuh. Makanya dengan puasa sebagai tameng serta benteng dari api neraka, ya tidak akan tersentuh api neraka. Jika kita mempunyai puasa yang menyampaikan kepada takwa. Karena kalau kita sudah berada pada makam takwa, semua hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan hal-hal yang dimakruhkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan lagi ada minat untuk melakukannya. Bahkan kita jika sampai pada makam takwa akan memiliki kesenangan, akan mempunyai kecintaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak mencukupkan ibadah kita hanya perkara yang wajib saja. Tapi kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang mustahab, bahkan intens, bahkan senang, bahkan suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ibadah wajib yang tidak boleh ditinggalkan, juga ibadah tambahan, ibadah sunnah, ibadah mustahab. Kita memiliki semangat ibadah, kita memiliki motivasi tinggi ibadah. Ya, jika kita sampai pada makam takwa. Dan puasa ini di dalam penjelasan ayat suci Al-Qur'an yaitu akan menyampaikan pada takwa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Ilahi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa sebagai ibadah yang diwajibkan Tuhan, sebagaimana diwajibkan juga bagi hamba-hamba Tuhan sebelumnya, itu untuk kepentingan sang hamba supaya dia mencapai derajat takwa. Dengan ia mencapai derajat takwa, otomatis ia akan memiliki nafs, jiwa untuk mencegah dirinya dari berbagai perbuatan yang diharamkan Tuhan. Dia menyucikan dirinya dari perkara-perkara tersebut, perkara yang haram, bahkan perkara yang syubhat. Jadi kita sebenarnya di samping tadinya perhatian terhadap perkara yang haram, perlahan-lahan harus meningkatkan diri kita, perhatian meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Jadi sesuatu ini, baik itu pekerjaan, maupun makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, semua itu harus kita
mempunyai kejelasan dari kehalalannya. Jangan sampai dia dalam posisi yang subhat. Sementara kalau sesuatu itu berada pada posisi yang subhat, ya dia berada pada kondisi mungkin haram dan mungkin halal. Kalau halal, ya kita terselamatkan, tertolong. Kalau melanggar perkara syubhat itu, tapi kalau dia haram, ya boleh jadi fikih mengatakan kita tidak berdosa. Namun jika kita melakukan suatu perbuatan syubhat, kemudian realitasnya adalah haram, maka dia pun akan mempunyai efek dan pengaruh terhadap ruh kita. Jadi perkara syubhat tersebut kalau memang dia berada pada keadaan atau hukumnya haram, meskipun boleh jadi kita dimaafkan Tuhan, ya, kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan ganjaran sebagai dosa, tapi dia punya pengaruh terhadap nafs kita. Sama dengan misalnya kita menyangka dia air, sesuatu itu halal, ternyata orang mengisinya misalnya minuman keras, khamr. Ya, ketika kita minum, ya, kita tidak mengetahui karena mengira atau menyangka dia adalah air, kita minum, ya. Ketika kita minum, bisa saja Tuhan maafkan kita karena kita tidak mengetahui hakikatnya sebagai khamr. Tapi apakah pengaruhnya terhadap kita hilang? Tidak, ya. Oleh sebab itu meningkatkan takwa, derajat takwa tidak hanya harus dibatasi perkara yang haram saja, tapi perlahan-lahan kita juga perhatian terhadap permasalahan syubhat. Di negeri kita ini dalam berbagai hal dalam kehidupan ini banyak perkara syubhat. Ya, salah satu contoh yang sering saya misalnya harus perhatian itu masalah sembelihan hewan. Ya, di sini tidak ada pengawasan bagaimana hewan itu disembelih dengan baik, seperti ayam-ayam potong itu dan lain sebagainya. Ya, demikian pula masalah penghasilan. Ya, banyak sekali persoalan terkait masalah penghasilan. Ya, ini harus betul-betul bersih, halal, supaya jangan mengotori nafsu kita. Ya, orang yang bisa selamat dari api neraka adalah orang yang bersih jiwanya, orang yang suci jiwanya. Kalau dipenuhi dengan kotoran dosa, tentu dia tidak akan masuk surga terlebih dahulu. Dia akan ya mengalami penyucian. Makanya tidak ada orang masuk di surga kecuali orang suci. Ya harus dulu disucikan. Ya. Nah, di dalam eh, perkataan Amirul Mukminin Ali alaihi salam, ya, beliau mengatakan bahwa pada hakikatnya saumun nafs, ya, an ladzatid dunya anfa'us siyam. Ya, beliau berkata puasa jiwa, puasa nafs dari kelezatan-kelezatan dunia itu paling bermanfaatnya puasa. Sebenarnya apa yang menyeret kita melakukan dosa? Yang banyak menyeret manusia melakukan dosa itu karena hubu dunia, cinta dunia. Yakni kelezatannya dunia, kenikmatannya dunia. Ya, semua yang banyak mempengaruhi manusia untuk melanggar aturan ilahi, melakukan perbuatan yang haram, meninggalkan perbuatan yang wajib itu karena cinta dunia, kelezatan dunia, kenikmatan dunia. Nah, puasa yang paling baik adalah puasa nafs dari kelezatan dunia. Tentu ini puasa sudah pada tingkat lebih tinggi. Tadinya kita puasa yang berhubungan dengan jisim kita, badan kita, meninggalkan makan dan minum dan berbagai perkara yang membatalkan puasa, itu supaya kita sampai pada takwa. Tapi takwa di sini ada derajatnya. Boleh jadi kita baru memasuki pintu takwa. Tapi untuk mencapai takwa yang tinggi, seperti dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali alaihissalam, saumun nafs an ladzati dunya an fausiyam. Ya, puasa nafs, puasa jiwa dari kelezatan
kelezatan dunia itu paling bermanfaatnya puasa. Artinya paling bisa memberikan manfaat besar terhadap nafs kita dalam kesuciannya, dalam mencapai kesempurnaan insani, ketakwaan, kewaraan, dan berbagai sifat-sifat mulia yang harus dimiliki oleh manusia. Karena sifat-sifat mulia dan sempurna ini tiada lain merupakan manifestasi dan tajalli daripada sifat-sifat dan nama-nama ilahi. Nah, jika sifat dan nama ilahi yang sempurna ini bertajalli pada manusia, maka menjadi malakah nafsaniyah bagi dirinya. Dan bukan cuma itu, dia akan mendapatkan ma'rifat terhadap hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir karena kita punya waktu terbatas ya sebanyak 15 menit durasinya, maka saya cukupkan dulu pembahasan saya pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita puasa yang paling baik, yang sempurna pada bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa memasuki makam takwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.